pagi. Apa kabarnya? Bagaimana dengan kisi-kisinya? Udah siap buat Feskom? Udah siap ya? Siap jadi pemenang. Semua adalah pemenang. Ya, semua adalah pemenang dalam porsinya masing-masing. Oke. Hari ini saya akan sharing tentang rekan sekerja Allah. Ada dua. Ya, jadi ada 2 minggu berturut-turut nih Bapak Ibu. Hari ini adalah sesi yang pertama, bagian yang pertama. Rekan sekerja Allah. Awal mulanya Allah menciptakan manusia di hari yang ke-6. Di hari yang pertama Allah menjadikan apa? Hari yang kedua? Cakrawala. Cakrawala itu apa ya? Memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Hari yang ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Allah menciptakan betul, benda-benda penerang. Hari yang kelima ikan dan burung. Hari yang keenam ternak dan manusia. Weh, udah siap nih jadi juara Feskom. Kenapa Allah menciptakan manusia di hari yang keenam? Setelah semuanya ada. Karena Tuhan mau menjadikan manusia rekan sekerja Allah. Karena manusia dipercaya dan diberikan tanggung jawab untuk memenuhi bumi, untuk menaklukkan dan untuk berkuasa. Karena itu Allah menjadikan manusia sebagai rekan sekerja Allah. Setuju semua? Nah, itu pada saat Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Allah ingin manusia itu dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Taklukkanlah bumi dan berkuasa atas segala hewan. Pada saat di Taman Eden. Tapi ingat saudara, di Taman Eden itu ada, di tengah-tengah Taman Eden ada 2 pohon. Pohon apa? Betul, pohon pengetahuan dan kehidupan. Siapa yang memakan buah pohon pengetahuan? Siapa yang memakan pohon buah pengetahuan? Wah, ini kisi-kisinya kurang nih. Siapa yang makan pohon pengetahuan? Iya, perempuan itu. Lalu perempuan itu memberikan kepada suaminya. Setelah mereka memakan buah pohon pengetahuan itu, apa yang terjadi? Betul, terbukalah matanya dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka bersembunyi. Tahukah saudara, kenapa pohon pengetahuan itu ada dan Tuhan ciptakan? Saya awalnya juga nggak tahu, Bapak Ibu. Ya, kayaknya di kisi-kisi juga nggak ada. Tapi saya dapatkan ini pada minggu yang lalu. Saya ikut seminar selama 4 hari. Ikut seminar selama 4 hari dengan Ibu Gembala. Saya mendapat berkat banyak di sana. Dan saya ingin sharingkan itu hari ini di sini. Karena bertepatan sekali dengan tema yang diberikan kepada saya. Ya. Kenapa Tuhan menciptakan pohon pengetahuan di tengah-tengah situ? Kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia bukan robot, bukan sebagai robot. Tuhan mau supaya manusia itu memiliki ketaatan karena pilihannya diri sendiri. Kalau misalnya gak ada pilihan, terus dia taat, itu namanya bukan ketaatan. Tapi memang udah gak ada pilihan,
jadi dijalani itu. Allah menaruh pohon pengetahuan supaya manusia bisa memilih untuk taat atau tidak. Karena Allah ingin ketaatan itu murni keinginan manusia. Allah menjadikan manusia di Taman Eden supaya bisa bersekutu dengan manusia. Tapi persekutuan itu adalah pilihan. Adam untuk memilih tidak taat ternyata. Itu mengecewakan Tuhan. Tapi tidak mengurangi kasih Tuhan pada Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pohon pengetahuan itu ada? Untuk membuktikan kasih Allah. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang Allah lakukan? Allah tetap mencari manusia itu. Allah bertanya kepada manusia itu, karena pada dasarnya Allah ingin ada satu persekutuan dengan manusia. Itu kenapa pohon pengetahuan itu ada di tengah-tengah situ. Karena Allah ingin ada satu persekutuan dengan manusia. Dan persekutuan itu bisa terjadi bukan manusianya dijadikan robot, tetapi berdasarkan pemilihan manusia sendiri, respon dari manusia sendiri. Nah, kita bisa tahu bahwa Allah mengasihi manusia karena dalam Mazmur Daud dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kalau dipikir-pikir, siapa sih kita ini? Kenapa Tuhan mengingat kita? Siapa kita ini sampai Tuhan mengindahkan kita atau memperdulikan kita? Allah menciptakan kita sesuai dengan rupa dan gambarnya. Hampir sama dengan Allah. Memiliki akal budi. Memiliki kemauan. Kita ini telah dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Kalau tadi kita sudah mendengarkan penciptaan dari hari pertama sampai hari yang ke-6, binatang, benda-benda langit, cakrawala, dan lain sebagainya itu Tuhan jadikan. Tapi manusia Tuhan bentuk. Kita diberikan kemuliaan dan hormatnya dengan hembusan nafasnya. Kita diberikan kehormatan dengan memiliki akal budi dan juga memiliki free will atau kehendak bebas. Sehingga Allah juga membuat kita berkuasa atas segala ciptaan yang ada di bumi ini. Nah, saudara, kalau begitu apa sih arti dari kehidupan rekan sekerja Allah? Arti dari kehidupan rekan sekerja Allah adalah dua hal. Yang pertama, ada hak otoritas Allah. Allah yang merencanakan dan memimpin segala sesuatunya. Allah yang melaksanakan dan menghasilkan semuanya dengan kuasanya. Contohnya gini, kita semua tahu nih tentang ceritanya Musa. Tahu ceritanya Musa, ya? Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu di satu ketika dia berhadapan dengan lautan yang besar. Laut apa? Teberau. Sementara dia sudah mentok di depan lautan, di belakang ada siapa? Iya, ada orang Mesir. Karena ternyata Firaun nyesel udah bebasin bangsa Israel. Akhirnya suruhlah tentaranya mengejar bangsa Israel. Apakah kebetulan bangsa Israel mentok di situ? Waduh, ada jalan. Waduh, apa itu kebetulan? Enggak, bukan kebetulan. Tapi itu adalah rencana Allah. Allah memiliki rencana untuk bangsa Israel. Allah memimpin segala sesuatunya atas bangsa Israel.
Pada saat dia di sana, apa yang terjadi? Allah melaksanakan niatnya dan Allah menghasilkan semuanya dengan kuasanya sehingga bangsa Israel itu sampai menyeberangi laut Teberau. Betul? Kita sudah mendengar ceritanya di Alkitab. Tapi kenapa? Apa maksud dari hak otoritas ini? Allah memiliki otoritas dan menyatakan ada 3 hal kepada umatnya untuk mengerjakan maksud Allah. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya. Dari kejadian tadi, dari kejadian bangsa Israel yang gak bisa nyebrang dan di belakangnya dikejar oleh bangsa Mesir, Allah ingin menyatakan dirinya. Dengan menyatakan dirinya, bangsa Israel percaya kepada Allah dengan iman dan bersekutu akrab dengan Allah. Itu tujuan Allah. Tujuan Allah menyatakan dirinya dalam rencana yang sudah Dia buat. Lalu Allah juga menyatakan maksud Allah. Maksud Allah adalah membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Dan Allah ingin supaya bangsa Israel mengikuti pekerjaannya Allah. Dan Allah bukan hanya merencanakan saja, bukan hanya memimpin, tapi Allah memberikan jalannya, yaitu jalan untuk ditaati. Kalau kita menaatinya, pasti akan terjadi. Itu adalah bagian otoritas Allah. Nah sekarang ada otoritas manusia, bukan otoritas, ada keterlibatan manusia. Pada saat Musa dan orang-orang Israel mentok di Laut Teberau dan di belakangnya Mesir, Tuhan berkata apa? Tuhan sudah merencanakan menyatakan dirinya melalui Musa. Allah berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu dan laut akan terbelah. Kita lihat lautnya akan terbelah. Musa mengulurkan tongkatnya dan benar laut itu terbelah. Laut terbelah, akhirnya bangsa Israel bisa melewati Laut Teberau sampai ke seberang sana. Dan bangsa Mesir yang mengejarnya, bles, ketutup sama airnya. Ini semua rencana Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan bagi kita, bagi bangsa Israel. Kalau bangsa Israel itu, Musa tidak melakukan memukul Laut Teberau, apakah mereka akan lolos menyeberangi Laut Teberau? Lolos gak? Iya, mereka gak akan lolos. Jika mereka tidak mengikuti pekerjaan Allah, walaupun mereka mengetahui kehendak Allah dengan jelas, maksud dan niat Allah itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tadi ada otoritas Allah dan ada keterlibatan manusia. Inilah makna penting dari kehidupan sebagai rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah itu adalah otoritas Allah dan kemauan manusia untuk terlibat berjalan bersama dengan harmonis. Allah menciptakan kita sebagai rekan sekerjanya untuk melakukan kehendaknya. Lagi ya, saya tekankan lagi. Allah menciptakan kita sebagai rekan sekerja untuk melakukan kehendaknya. Apa sih kehendak Allah? Dari awal saya seringkali berkata bahwa kehendak Allah adalah bersekutu. Kenapa manusia diciptakan di Taman Eden? Supaya Allah bisa bersekutu dengan manusia. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mencari manusia? Karena Allah ingin bersekutu dengan manusia. Kita bisa tahu bahwa Allah itu memiliki keakraban dengan manusia pada saat di Taman Eden. Dan Allah ingin itu terus terjadi. Tapi sayangnya manusia jatuh ke dalam dosa. Keinginan Allah dalam bersekutu, memiliki keakraban tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak kenal Tuhan. Allah ingin kita mengenal Dia.
Allah ingin kita mengasihi Dia. Tapi bagaimana bisa mengenal dan mengasihi Dia? Saudara, siapa di sini yang mengenal Tuhan? Boleh angkat tangan? Siapa yang kenal sama Tuhan? Gak ada yang kenal sama Tuhan, terus ngapain saudara ke sini? Siapa di sini yang kenal sama Tuhan? Kenal, angkat tangannya. Saya mau lihat dengan jelas siapa yang kenal sama Tuhan. Oke. Saya juga kenal sama Tuhan. Ya. Tapi saudara tahu nggak? Kenal Tuhan sama mengetahui tentang Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Mengetahui tentang Tuhan belum tentu mengenal Tuhan. Mengetahui tentang Tuhan adalah mengenal Allah atau Tuhan secara teori, pengetahuan teologi. Hafal satu Alkitab tentang Tuhan. Tapi apakah itu bisa menjadi ciri bahwa dia mengenal Tuhan? Dia tahu teori, tapi dia tidak tahu siapa Tuhan sebenarnya, bagaimana kepribadian Tuhan sebenarnya. Karena mengenal Tuhan adalah mengenal Allah secara pribadi dan kepribadiannya. Mengetahui tentang Allah, pengetahuan melalui buku. Kita suka membaca autobiografi orang-orang tenar, tapi apakah kita kenal orang itu? Tidak. Karena mengenal, kita bisa mengenal melalui persekutuan. Mengetahui tentang Tuhan melalui PA, melalui pelajaran, itu bagus, amat sangat bagus. Tapi apakah itu cukup sampai di situ sehingga kita kenal Tuhan? Enggak. Mengenal Tuhan itu hanya bisa melalui pengilhaman dari Roh Kudus. PA, komsel, pelajaran, baca Alkitab, semua itu adalah alat untuk mendapatkan inti iman. Sedangkan mengenal Tuhan itu adalah inti dari iman itu. Kita nggak pernah lihat Tuhan, tapi kita percaya sama Tuhan, itu adalah inti iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mengetahui tentang Allah, kehidupan kita nggak akan pernah berubah. Malah yang ada sombong dan songong. Kenapa? Karena aku hafal ayat Alkitab. Mau ngomong apa? Tahu. Siapa Musa, siapa Daud, siapa Yakub, Abraham, tahu semuanya. Tidak membuat hidup berubah, tapi malah membuat menjadi sombong. Tapi kalau kita mengenal Allah yang sesungguhnya, kita akan mengalami perubahan yang mutlak. Itu bedanya antara mengetahui tentang Allah dan mengenal Allah. Jadi apa dong mengenal Allah? Inti dari mengenal Allah adalah mengetahui Allah melalui persekutuan dengan Allah secara pribadi. Berpengalaman dengan Allah secara pribadi, bukan hanya kata orang. Ya, Ayub aja udah mengalami kesulitan, semuanya baru dia merasakan, oh aku baru merasakan besaran Allah, bukan kata orang. Dulu berarti Ayub dengan teori-teorinya, pelajaran-pelajarannya, tapi dia merasakannya sehingga dia tahu, ini loh Allah yang aku kenal. Nah, saudara, tadi saya bertanya, apakah kita mengenal Tuhan? Saya juga bilang, saya mengenal Tuhan. Beneran, waktu ada pertanyaan ini, apakah kita kenal Tuhan? Saya kenal Tuhan. Saya suka berdoa. Ya kan? Berarti kita kenal Tuhan dong. Betul nggak? Kenal Tuhan. Terus kita beribadah. Itu berarti kita kenal Tuhan dong. Betul. Lalu kita suka
menyanyi, memuji, menyembah. Itu kenal Tuhan kan? Ya kan? Iya. Saya juga berpendapat seperti itu. Saya kenal Tuhan. Tapi saudara tahu, apa permulaan mengenal Tuhan? Permulaan mengenal Tuhan adalah mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan adalah fokus pada Tuhan. Saya berdoa. Tapi apakah saya mencari wajah Tuhan? Wajah Tuhan itu identik dengan hadirat Tuhan. Boleh saya mengajak Bapak Ibu memejamkan mata? Memejamkan mata, dengarkan suara saya. Bukan dihipnotis ya, tapi filter apakah kita sungguh mengenal Allah. Pada saat kita berdoa sama Tuhan, berapa banyak dari isi doa kita berpusatkan kepada diri kita sendiri. Kita meminta Tuhan untuk perlindungan Tuhan. Kita meminta Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kita meminta Tuhan untuk menyembuhkan. Kita meminta Tuhan untuk memberkati. Kita meminta. Pada saat kita berdoa dengan meminta segala sesuatunya. Fokus kita pada Tuhan atau pada diri sendiri? Pada diri sendiri. Bukan berarti tidak boleh meminta ya. No, Tuhan bilang mintalah. Tapi inti dari meminta itu bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keegoisan diri kita sendiri. Pada saat saudara berdoa, kalau kita mencari wajah Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, pastinya fokus kita adalah pada Tuhan. Dan itu adalah iman yang benar. Kita tahu Tuhan kita, siapa Tuhan kita. Dia pelindung, Dia yang selalu menyertai, Dia yang selalu memberkati, Dia yang selalu menyembuhkan, Dia yang selalu memberikan apa yang kita perlukan, Dia selalu mencukupi. Kita tahu semua janji-janji Tuhan. Tapi kenapa dalam doa kita selalu kita mengingatkan Tuhan? Pada saat kita berdoa dan berfokusnya pada diri sendiri, itu tandanya kita bukan mencari wajah Tuhan, bukan mencari hadirat Tuhan, tapi kita mencari tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu adalah fokus untuk keuntungan diri saya sendiri. Contoh, saya lagi gak enak badan, tapi saya ada jadwal untuk pelayanan. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, karena saya ada pelayanan. Saya ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan keadaan yang prima, semua untuk Tuhan. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, Tuhan saya sakit dan saya ada pelayanan. Malu dong Tuhan kalau saya gak ada. Sembuhkan dong Tuhan. Nanti kalau saya suaranya serak-serak, nyanyinya sember fales terus diomongin orang gimana? Tuhan sembuhkanlah saya. Ada dua doa. Ya, ada dua doa ya. Doa yang pertama atau doa yang kedua kah? Doa yang mencari wajah Tuhan. Ya. Karena kita rindu untuk melayani Tuhan dan fokusnya hanya pada Tuhan. Tapi doa yang kedua untuk diri sendiri, sama-sama ingin sembuh, tapi fokus yang kedua itu mengharapkan tangan Tuhan. Mengharapkan tangan Tuhan bukanlah iman yang benar. Kenapa? Tadi saya sudah bilang bahwa iman yang benar, iman itu adalah mengharapkan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau misalnya kita fokusnya sama tangan Tuhan, kenapa saya bilang bukan iman? Karena pada saat
kita berdoa, misalnya contoh lagi, saya berdoa untuk kesembuhan. Adik saya sakit kanker dan saya berdoa untuk dia. Saya beriman Tuhan akan menyembuhkan dia. Tapi pada saat dia tidak sembuh, bahkan pergi, saya tetap berkata, puji Tuhan, saya bersyukur dan pasti ada kebaikan. Itu adalah iman yang benar. Kita beriman pada Tuhan, Tuhan bertindak. Tapi pada saat tindakan itu tidak ada, atau belum kita lihat, yakin bahwa Tuhan selalu menepati janjinya dan memberikan kebaikan. Itu adalah iman yang benar. Pada saat kita beribadah, apa tujuan kita beribadah? Malu, nanti sama tetangga dibilang, ih orang Kristen gak ke gereja hari Minggu. Dulu saya gitu tuh, waktu saya masih sekolah gini. Kan diharuskan pergi ke sekolah minggu. Kalau di gereja yang dulu ada sekolah minggunya sampai dewasa. Jadi udah remaja harus sekolah minggu. Terus kalau nggak mau sekolah minggu, kan saya ininya sama nenek saya ya, Popo itu mandor paling keras. Boleh nggak sekolah minggu? Boleh nggak gereja kalau sakit? Saya buat alasan, saya sakit aduh sakit, nggak bisa ke sekolah minggu, nggak bisa ke gereja. Konsekuensinya apa? Seharian harus diem di rumah, nggak boleh main, karena hari Minggu kan biasanya dulu kan Sabtu nggak libur, Minggu baru libur. Nah, karena nggak ke gereja, saya nggak boleh main seharian. Padahal adik saya, papa nonton semua, saya diem di rumah. Dari situ saya bilangin, nggak boleh nggak ke gereja, kudu ke gereja. Karena kalau ibadah, pulangnya saya bisa nonton, pulangnya diajakin makan, ditraktir, seharian happy. Apakah saya beribadah mencari Tuhan? Apakah saya beribadah mencari wajah Tuhan? Tidak. Karena itu untuk keuntungan saya sendiri. Berapa banyak dari kita datang ibadah, fokusnya untuk kesenangan diri sendiri, daripada di rumah gawe, mendingan ke gereja. Daripada di rumah bosen, di gereja lebih enak dengerin nyanyi, ikut nyanyi, kan saya hobi nyanyi. Itu bukan beribadah, itu bukan mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan dalam beribadah, kita fokus pada ibadah, pada Tuhan. Fokusnya pada Tuhan. Nggak inget lagi tuh kalau udah di ibadah, nggak inget lagi kompor di rumah beledok, atau aduh lampu udah dimatiin atau belum, pintu udah ditutup atau belum. Nggak ada yang itu lagi. Tapi fokusnya sama Tuhan. Itu ibadah yang mengenal Tuhan. Begitu juga memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah pujian dan menyembah Tuhan. Kenapa kita harus mencari wajah Tuhan? Karena dikatakan hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Itu terdapat dalam Mazmur. Daud mengatakan, aku mencari wajah-Mu. Untuk apa kita mencari wajah Tuhan? Karena pada saat kita mencari wajah Tuhan, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada saat kita mencari wajah Tuhan, kita memiliki iman yang benar. Apapun yang terjadi di lingkungan kita, apapun yang terjadi pada kita pada kehidupan kita, kita tahu kita punya kasih karunia Allah. Kita tetap sukacita dan damai sejahtera. Itu iman yang benar. Bukan mengharapkan sesuatu baru kita percaya, tetapi sesuatu itu tidak terjadi pun kita akan tetap percaya. Nah, saudara, mengenal Allah setelah kita mendapatkan sinar kemuliaannya, kita bisa mendengar suara Allah. Mendengar suara Allah bukannya Allah berkata,
Ajun, enggak ya, enggak kayak gitu. Jangan ngarepin yang kayak gitu, enggak ya. Nanti malah takut. Enggak, bukan kayak gitu. Mendengar suara Allah, Allah itu bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan suaranya. Ya, Allah bisa memakai ibu gembala, Allah bisa memakai tim pastor, Allah bisa memakai Pak Sule, Allah bisa memakai Cirida, Allah bisa memakai siapa saja bisa dipakai. Allah bisa memakai anak-anak kita bahkan. Tapi bagaimana kita bisa mendengar itu suara Tuhan? Nah, ini kita butuh kerjasama. Kita nggak bisa mengenal Allah mengandalkan diri kita sendiri. Kita butuh pertolongan dari Allah. Kita butuh Roh Kudus. Rekan sekerja Allah. Tadi dikatakan Allah punya maksud. Ya, Allah ingin menyampaikan suaranya kepada kita. Itu maksud Allah. Allah menunjukkan kepada kita. Dia mengirim Roh Kudus pada kita. Itu otoritas Allah. Supaya kita bisa mendengar suara Allah, harus ada kerjasama, keterlibatan kita sebagai manusia. Kita mau nggak dengar bimbingan Roh Kudus? Kalau kita mau mengikuti bimbingan Roh Kudus, terjadilah kita mendengar suara Allah. Otoritas Allah dan keterlibatan manusia, kita bisa mendengar suara Allah. Allah akan melaksanakan itu. Setelah kita mendengar suara Allah, kita akan melihat kemuliaan Allah. Lagi-lagi, ini adalah rekan sekerja, ada otoritas Allah dan juga ada keterlibatan kita sebagai manusia. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah. Dan kita bisa menghormati Allah. Setelah kita bisa melihat kemuliaan Allah, hormat pada Allah, kita pasti memiliki respon yang baik dalam kehidupan kita. Karena ini berhubungan erat dengan firman yang ada di dalam diri kita. Ternyata rekan sekerja Allah itu, tadinya saya pikir cuman mau membangun jemaat, mau membangun gereja, itu kita rekan sekerja Allah. Tapi ternyata tidak. Tidak hanya segitu. Setiap sisi kehidupan kita ada peran rekan sekerja Allah itu. Karena kita makhluk ciptaan Tuhan, milik Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka hidup kita adalah sepenuhnya otoritas Tuhan. Ya. Otoritas dari Allah. Karena itu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus berpartner dengan Tuhan. Kalau kita sudah melihat, merasakan, mendengar, menghormati Tuhan dan memiliki respon yang benar, kita lihat manfaat mengenal Allah. Manfaat mengenal Allah adalah membawa kita hidup kudus karena Dia adalah kudus. Dia yang menyucikan kita. Dia yang membawa kemenangan untuk kita dalam apa? Mengasihi dunia. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan iri, dengki, fitnah, caci maki, semuanya itu. Tapi karena kita mengenal Allah, kita bisa mengalahkan semuanya itu. Lalu mengenal Allah bisa membawa kita lebih gigih untuk mengasihi Tuhan. Lagi-lagi ada campur tangan Tuhan. Mengenal Tuhan membebaskan kita dari kekhawatiran. Pada saat kita mengenal Tuhan, kita udah tahu tadi Tuhan itu mencukupkan segalanya. Tuhan segalanya itu segala kebutuhan ya, bukan keinginan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi. Banyak. Terus kalau kita udah tahu, buat apa kita khawatir? Kalau kita ada kekhawatiran berarti kita enggak kenal Tuhan.
Mengenal Tuhan itu membawa sukacita yang benar. Sukacita yang benar itu melihat orang happy, kita happy. Melihat orang sedih, kita sedih. Jangan melihat orang happy, kita sedih, sebel. Melihat orang terpuruk, susah, kita happy. Ya, gak seperti itu kalau mengenal Tuhan. Kita memiliki sukacita yang benar pada saat kita memiliki Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, pastinya kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena mengenal dan mengasihi ini adalah seperti mata uang, ada dua sisi. Jangan harap kita bilang, aku mengasihi Tuhan, tapi aku gak kenal Tuhan. Atau kenalnya karena aku udah baca Alkitab banyak. Tidak mengalami secara pribadi. Bisakah kita mengasihi Tuhan? Gak bisa. Kita bilang, kita kenal Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan penuh kasih, Tuhan rela berkorban untuk saya, menyelamatkan saya, menebus saya. Setelah begitu banyak yang dilakukan oleh Tuhan atas diri kita, apakah bisa kita tidak mengasihi Tuhan? Saudara, saya nonton film, lagi-lagi dari film. Saya nonton film. Ini ada ceritanya, ada dijodohin, ya. Dijodohin kan kalau anak gadis yang umurnya udah banyak, ini belum punya pacar, dijodohin lah. Kencan buta ceritanya, ya. Kencan buta. Pada saat kencan buta dipertemukan, itu nggak mau, beneran nggak mau. Karena pertama dia nggak kenal, siapa kamu? Nggak kenal aja enggak, apalagi sayang, mengasihi gitu, enggak. Tapi berjalannya waktu, dia mengenal, si perempuan ini mengenal laki-laki itu. Dia mengenal, setelah mengenal kepribadiannya yang baik, dia mengasihi, si laki-laki itu mengasihi perempuan ini, laki-laki itu rela berkorban untuk perempuan ini. Lalu lama-lama hati perempuan ini luluh dan akhirnya dia mengasihi laki-laki itu. Gimana bisa nggak mengasihi? Perempuan ini pulang lelah, tinggal makan karena laki-lakinya sudah menyediakan masakan. Ini film Cina sekarang lagi tren itu, cowok idola. Jadi perempuan ini pulang ke rumahnya, si cowoknya udah datang, bawain makanan, udah dimasakin makanan. Perempuan tinggal duduk di servis. Mau pulang kehujanan depan kantor, tiba-tiba laki-lakinya nongol bawa payung. Cie. Luluh. Ya padahal laki-laki itu hujan-hujanan loh, dia bawa payung ya nggak dibuka dulu. Saya juga nggak ngerti itu kenapa film. Payungnya dijinjing aja begini, di depan perempuannya baru dibuka. Pak. Saya pikir, lu bego banget hujan-hujanan gitu. Tapi ternyata itu menunjukkan pengorbanannya untuk si perempuan itu. Dan akhirnya perempuan itu luluh mengasihi. Itu baru dimasakin dan dibukain payung. Ini Tuhan loh. Tuhan mati di kayu salib untuk kita. Tuhan mati di kayu salib menanggung dosa kita. Menanggung segala penderitaan kita. Menanggung segala sakit penyakit kita. Menanggung kutuk kita. Itu pengorbanan Tuhan untuk kita. Apakah kita tidak mau mengasihi Dia? Karena kita tidak akan bisa selamat tanpa Dia. Jadi kita kalau mengenal Tuhan, siapa Tuhan kita? Kita pasti mengasihi Dia. Dan kita bisa mengasihi Dia kalau kita mengenal Dia. Gak bisa salah satu ini aja yang kita lakukan, gak bisa. Hukum yang terutama adalah Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
kehendak Allah adalah manusia mengasihi Tuhan. Tapi bisakah kita mengasihi Tuhan mengandalkan diri kita sendiri? Gak bisa. Kita gak bisa mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri kita sendiri. Tapi harus ada bantuan dari Roh Kudus. Mengasihi Allah adalah menjadikan Allah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mengasihi Allah adalah Dia adalah segala-galanya bagi kita. Mengasihi Allah adalah menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Intinya apapun yang kita lakukan, itu semua haruslah untuk Allah. Untuk kemuliaan Allah. Semuanya. Jangan kita merasa kita bisa, gue jago nyanyi nih. Suaranya bagus, bisa 7 oktav, gue gaya. Misal ini jangan diketawain, gak ada suara aku. Bisa seperti itu. Itu semua bisa menjadi untuk kemuliaan Allah kalau kita mempergunakannya. Memang untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk kesombongan diri sendiri. Karena suara itu Tuhan yang kasih. Tujuannya apa? Untuk memuji dan memuliakan Dia. Bukan untuk kesombongan diri sendiri. Nah. Jadi kalau kita segala-galanya harus Tuhan, kalau misalnya di rumah ada anak kita lagi sakit, ya anak kita lagi sakit dan kita harus ibadah, berarti saya nggak usah nggak boleh diam di rumah dong ngurus anak saya harus ke gereja dong. Begitu bukan? Enggak saudara, bukan gitu. Bukan artinya kita meninggalkan tanggung jawab kita dan kita merasa karena Tuhan satu-satunya, Tuhan itu adanya cuma di gereja. No, tidak. Beribadah, menjadikan Tuhan satu-satunya itu bukan hanya di gereja. Tidak, tetapi dalam seluruh kehidupan kita harus Tuhan menjadi nomor 1. Intinya, pada saat anak kita sakit, kita rawat dia. Kita rawat dia, kita mengasihi dia, dan kita menyampaikan kasih Tuhan kepada dia melalui kita. Karena kita adalah rekan sekerja Allah. Lagi ya, anak kita sakit. Kita hari Minggu, kita mau ke gereja. Terus kita milihnya pergi ke gereja dan meninggalkan anak? Tidak. Kita tetap merawat anak itu. Karena itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita. Kita tidak datang beribadah pun Tuhan tahu. Karena pada saat kita merawat Tuhan, tujuan kita merawat anak kita adalah untuk kemuliaan Allah. Karena ini adalah anak yang dititipkan. Itu sama dengan hidup kita itu adalah untuk Tuhan. Ya. Jadi jangan alasan kita meninggalkan pekerjaan kita meninggalkan keluarga kita hanya untuk Tuhan, ceritanya hanya untuk Tuhan, pergi ke gereja nih. Saya mau tinggalin keluarga saya karena saya mau jadi hamba Tuhan. Apakah itu jalan yang benar? No. Tuhan ingin kita juga memperhatikan keluarga kita. Melayani keluarga kita itu sama dengan melayani Tuhan. Dengan motivasi yang benar. Kasih, menyampaikan kasih Tuhan kepada keluarga kita. Karena pada saat Tuhan mau, pada saat kita datang melayani Tuhan, kita juga melayani keluarga kita dan membawa keluarga kita kepada Tuhan. Tuhan mau bukan hanya bersekutu dengan kita secara pribadi, tapi Tuhan juga mau kita sebagai orang tua membawa anak-anak kita supaya bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah fokus kita untuk Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu adalah untuk Tuhan.
Apapun yang kita lakukan. Mengasihi Allah perlu pertolongan Allah. Tadi saya berkali-kali bilang bahwa Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengetahui bahwa itu adalah kasih Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengetahui perkataan Allah. No. Tapi melalui Roh Kudus, kita yang rekan sekerja Allah, Allah mempunyai maksud menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Roh Kudus. Bagaimana respon kita? Mau mendengarkah suara Roh Kudus? Mau mendengarkah pimpinan Roh Kudus? Pada saat kita melibatkan diri dengan Roh Kudus, kasih Allah tersampaikan kepada kita. Kasih Allah itu melimpah dan memampukan kita untuk mengasihi Allah. Kita tidak bisa mengasihi Allah mengandalkan diri sendiri, tetapi kasih Allah itu bisa terjadi karena memang ada kasih Allah yang sesungguhnya yang dicurahkan di atas kita. Kasih Allah memampukan kita untuk mengasihi diri sendiri. Duh, egois atau mengasihi diri sendiri? Enggak, maksudnya kayak gini. Allah memampukan kita untuk mengasihi diri kita secara benar. Ya, bukan segala sesuatu dilakukan untuk diri kita sendiri, tidak. Tuhan memampukan kita mengasihi diri itu dengan cara Tuhan memberitahukan kepada kita, Roh Kudus memberitahukan kepada kita, kita berharga. Kita dikasihi Tuhan. Kita ini ditebus Tuhan. Kita ini diselamatkan Tuhan. Itu. Mengasihi diri sendiri karena kita tahu kita ini adalah harta milik Tuhan. Mengasihi diri sendiri, kita tidak menghancurkan diri kita sendiri karena kita ini berharga di mata Tuhan. Dan itu tidak ada kalau mengandalkan diri sendiri. Semua ada karena Roh Kudus. Setelah Tuhan memampukan kita untuk mengasihi diri sendiri, Tuhan akan memampukan kita untuk mengasihi sesama. Bisakah seseorang tidak mengasihi diri sendiri lalu mengasihi sesamanya? Gak bisa. Sekali lagi saya tekankan, mengasihi diri sendiri di sini tidak egois. Tapi mengasihi diri sendiri adalah menyatakan karya Tuhan di dalam hidupnya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena firman berkata kalau kita mengasihi Tuhan, Bapa di surga pun mengasihi Tuhan. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ingat, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk bersekutu bersama-sama. Pada saat kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan katakan akan datang dan diam bersama-sama dengan kita semua. Kita adalah rekan sekerja Allah. Kita tidak akan bisa menjadi bersekutu atau akrab dengan Tuhan tanpa ada keterlibatan kita. Jadi kesimpulannya, Allah menciptakan manusia itu adalah untuk persekutuan, untuk akrab dengan manusia. Karena itu manusia ditaruh di Taman Eden. Manusia dijadikan rekan sekerja Allah. Itu adalah hak otoritas Allah dan juga keterlibatan manusia. Segala rencana Allah tidak terjadi kalau tidak ada respon yang benar dari kita. Keterlibatan kita jadi manusia. Bagaimana kita bisa menjadi rekan kerja Allah kalau kita mengenal Allah? Mengenal Allah adalah persekutuan kita secara pribadi, berpengalaman dengan Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita harus mencari wajahnya. Dan bukan tangannya, mencari hadiratnya, bukan mukjizatnya. Dengan mencari wajah Allah, kita bisa mengasihi Allah. Mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, dan akhirnya mengasihi sesama. Dan di akhirnya, kita sebagai rekan sekerja Allah, kita bisa mewujudkan keakraban dengan Allah.
lanjutannya rekan sekerja Allah tahap 2 minggu depan. Nah, mari saudara, kita ini adalah rekan sekerja Allah. Segala sesuatu yang Allah maksudkan, kehendak Allah dalam kehidupan kita tidak akan terjadi tanpa keterlibatan kita, tanpa kita memiliki respon, tanpa kita memiliki iman yang benar. Maksud Tuhan dalam apapun sisi kehidupan kita, semuanya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tahu itu. Dikatakan Allah turut bekerja. Allah adalah rekan. Tapi bisakah semuanya terwujud? Tidak tanpa keterlibatan manusia. Karena Allah ingin ada persekutuan sesama rekan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Untuk siapa? Untuk yang mengasihi dia. Itu keterlibatan manusia. Betul? Allah mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja. Dan bagian kita, keterlibatan kita adalah mengasihi dia. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita bisa terlaksana kalau kita sebagai rekan sekerja Allah. Ingat, segala sesuatu yang Tuhan maksudnya Tuhan perintahkan, Tuhan kehendak Tuhan untuk kita semuanya itu bisa terjadi kalau kita menjadi rekan sekerja Allah secara pribadi. Ya, memiliki respon yang benar.